Selamat malam dan salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi untuk kita wabarakatuh. semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada acara kuliah tamu malam ini. Senang sekali bisa berkumpul secara virtual dengan teman-teman dari kelas A, B, C pagi, serta kelas A, B, C malam yang dalam mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan dan E-commerce. Perkenalkan, nama saya Safrinaldi, salah satu dari tim teaching untuk mata kuliah ini. Hadir bersama kita juga Bapak Fandi, Ibu Sinta, dan Ibu Ancala selaku pengampu dan tim teaching mata kuliah ini. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak dan Ibu dalam acara kita malam ini. Topik kuliah tamu kita malam ini adalah Perceived Service Quality Model yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, Bapak Eliezer Fernando Tarigan. Beliau merupakan seorang ahli di bidang manajemen yang dengan pengalaman yang sangat luas. Mari kita berikan sambutan hangat secara virtual untuk beliau. Topik ini sangat penting dalam dunia bisnis, khususnya e-commerce, di mana persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan dapat menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana perceived service quality model ini berfungsi dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam bisnis modern. Sebelum kita mulai, ada beberapa aturan yang perlu diingat. Selama presentasi berlangsung, silakan untuk mematikan mikrofon. Jika ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan pada saat sesi tanya jawab atau melalui kolom chat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Bapak Eliezer Finando Tarigan untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Selamat malam buat kita semua. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Maaf, Pak. Suara saya jelas ya, kedengaran ya? Sangat jelas, Pak. Oke, baik. Jadi perkenalkan dulu, eh, nama saya Eliezer Fernando Tarigan. Jadi kalau pepatah Melayu katakan, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya perkenalkan dulu, eh, saya eh, bisa dibilang praktisi. Jadi saya ada beberapa usaha yang saya geluti pada saat ini, ya, yang walaupun saya mulai usaha itu dari hal yang terkecil, begitu ya. Jadi eh, saya mulai ke Batam 2005 itu sudah eh, bisnis atau katakanlah eh, berdagang gitu ya. Jadi 2005 saya sudah mulai usaha. Pada saat itu saya jual di Jodoh jual buah. Banyak sekali yang saya bisa dikatakan proses yang saya lalui itu banyak sekali ya. Jadi collab lagi, kerja lagi, mulai lagi usaha, eh, collab lagi, kerja lagi, mulai lagi. Nah, jadi sekarang saya fokus di jualan eh, pakan. eh, Bisa dibilang kita sudah grosir lah ya. Saya itu jualan pakan berupa pakan ternak, pakan ayam, pakan ikan, pupuk, obat-obatan pertanian. Toko saya sekarang ada dua di daerah Piayu ya, Tanjung Piayu. Kalau ada yang tinggal di daerah Piayu di samping deretan Bang Beni. Sekarang saya ada gudang 4 ruko di sana. Lalu saya juga sudah ada cabang satu di Bunga Raya Blok B nomor 4. Karyawan saya sekarang ada 7. Omset saya sekarang itu minimal 1 M lah. Itu sudah sedikit sekali saya belanja. Saya belanja dan ke pabrik. eh, Pabrik yang paling besar itu Pokpan. Ada Sabas, Gold Coin. Ada beberapa pabrik.
yang saya belanja langsung. Begitu juga ke Jakarta, Jakarta, Tangerang, Serang. eh, saya juga belanja ke sana. Itu paling sedikit barang saya masuk itu ada sekitar 6 kontainer lah per bulan. Itu yang hanya pakan. Kalau pupuk dan obat-obatan itu bisa saya belanja 2 bulan sekali sampai 3 bulan sekali. Jadi saya jual apa yang laku. Saya jual sapu lidi, saya jual dedak, saya jual eh, parang, gitu ya. Nah, jadi eh, sebenarnya asiknya sih kita banyak tanya jawab saja supaya kita bisa lebih mengena. Tapi nanti saya bawakan materi sedikit karena menurut saya kepuasan pelanggan ini bisa dibilang dinamis, begitu ya. Nah, kalau dibilang pelanggan, ya, yang perlu diingat pelanggan itu adalah raja. Karena kalau saya bilang bisnis sekarang itu tidak sama dengan bisnis yang dulu-dulu. Nah, sekarang itu saya bilang begini, kalau dulu satu ban serap kita jalan sudah aman. Kalau sekarang kita mau buka usaha, kalau satunya serap kita, kayaknya masih wanti-wanti. Harus 2 ban serap kita baru sudah agak nyaman kita berjalan, begitu kira-kira. Karena persaingan semakin besar, persaingan semakin sengit, tapi bagaimana kita bisa eksis dalam persaingan? Sekali lagi saya katakan, pelanggan adalah raja, gitu ya. Karena jika tidak ada pelanggan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Satu hal yang saya lakukan dalam saya menekuni usaha saya, atau usaha yang saya jalankan pada saat ini, bisa dibilang kompetitor saya itu 90% maaf ya, adalah orang-orang Chinese yang notabene dari segi uangnya itu sudah banyak, modalnya banyak, ruko milik sendiri, gudang milik sendiri. Nah, apa yang saya lakukan? Ya, apa yang saya lakukan itu saya tidak mau perang di harga. Karena dari segi harga saya sudah sangat tak mampu. Lagian pun kalau perang harga kita tidak akan mampu dengan mereka yang sudah pemain lama. Ada yang mereka sudah ketiga keturunan usaha seperti ini. Nah, sementara saya bisa dibilang masih pemula begitu. Apa yang saya lakukan? Nah, saya itu berusaha menservis customer saya, terutama servis customer terbesar saya. Saya tidak tidak duduk di toko. Jadi kalau eh, adik-adik atau teman-teman belanja ke toko saya jarang di toko. Karena saya itu di lapangan. Saya turun ketemu pelanggan gitu. Dia maunya apa? Masalah dia apa? Ya, kita diskusikan. Nah, atau bahasa yang kita pelajari malam ini service quality gitu ya. Arti bagaimana persep ya ataupun kita memberikan kepuasan pelanggan gitu. Itu yang menjadi topik kita malam ini. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi kalau saya itu bisa dibilang pelanggan saya itu ada yang eh, sampai 150 juta uang saya sama mereka sampai saat ini ya. Ada yang 100 juta, ada yang 50 juta. Tergantung seberapa lama kita sudah berhubungan dengan beliau gitu ya. Sudah berapa lama saya itu berhubungan dengan dia. Nah, jadi nanti enaknya Anda banyak bertanya. Atau jikalau ada yang mau mitra bisnis, kita memang lagi gencar-gencarnya ini. Karena dalam waktu dekat saya juga mau buka usaha. Ini lagi saya jajaki. Saya mau buka apotek dan buka eh, tukang pangkas. Nah, ini nih yang agak menarik ini. Kok saya kepikiran buat tukang pangkas gitu ya. Tempat lagi direnovasi, mau diredikan.
Mudah-mudahan lah paling lama awal tahun sudah terrealisasi. Nah, eh, mungkin itu sekilas dulu yang mau saya sampaikan supaya maksud saya cerita kita nyambung ya. Kenapa saya cerita seperti ini supaya cerita kita nyambung ke depannya karena eh, seperti saya katakan saya ini agak unik ini. Saya ini sebentar ngajar, sebentar usaha, tapi sekarang saya fokusnya memang bisa dibilang usaha karena saya dulu dosen tetap di Putra Batam, tapi sekarang saya sudah keluar dari sana dan saya itu memutuskan hanya jadi part-time karena waktu saya sudah sangat terbatas, gitu ya. Baik, saya coba akan bawakan materi kita malam ini. Kalau sebaiknya nanti kita banyak diskusi dan tanya jawab saja supaya materi kita bisa lebih mengena, gitu ya. Eh, baik. Nah, berbicara tentang kualitas layanan, ya. Jadi ini yang sangat penting. Saya mau tanya kita semua, materi saya kelihatan jelas? Jelas, Kelihatan jelas, Pak. Pak. Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Baik, kalau begitu saya teruskan. Eh, berbicara tentang kualitas layanan ya, yang dirasakan oleh pelanggan, ini dia, perceived service quality, adalah kualitas layanan yang dirasakan oleh pelanggan sebagai penilaian mereka terhadap keunggulan layanan yang kita lakukan secara keseluruhan. Jadi begini, pengalaman yang saya rasakan, memang dalam sebuah usaha, atau katakanlah bisnis atau perusahaan, konsepnya sama saja, hanya skalanya saja yang berbeda. Harga memang menjadi senjata utama dalam sebuah eh, usaha atau menjalankan bisnis. Tapi yang perlu saya katakan, harga bukan menjadi satu-satunya senjata. Saya ulangi ya. Memang dalam sebuah usaha bisnis, harga memang menjadi senjata yang utama. Tetapi saya perjelas kembali, harga bukan satu-satunya senjata yang bisa kita gunakan dalam memulai atau menjalankan usaha kita. Artinya apa? Harus ada faktor-faktor yang lain yang bisa membuat pelanggan itu untuk tidak beralih dengan kita, gitu ya. Agar mereka tetap setia untuk bermitra dengan kita. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan atau kita jalin dengan customer kita. Bagaimana kualitas layanan yang kita jalin, yang kita eh, bisa jalankan bersama, agar mereka itu merasakan apa yang kita berikan kepada mereka, gitu ya. Jadi terus terang saya katakan banyak sekali kompetitor saya itu yang mereka hanya duduk diam di toko menawarkan harga yang relatif katakanlah lebih murah. Nah, saya domain saya tidak di situ. Saya mainnya tidak begitu. Saya tahu kekuatan mereka di harga. Sehingga apa yang saya lakukan? Saya tidak mau bersaing di harga, tapi saya mau di pelayanan begitu. Sehingga bisa dibilang 90% pelanggan tetap saya itu semua sudah saya kunjungi. Saya ngopi di sana, saya berbicara di sana. Sehingga kalau di toko saya itu, Bu, ya bisa dikatakan agak lucu kalau berbuah. Karena saya kan banyak itu yang punya kebun, katakanlah dia duriannya berbuah. Macam ini kan, durian lagi berbunga seperti tadi. Ada customer saya satu di Piayu, dia bilang begini, Bang, durian saya ada 80 batang, durian musangking. Ini fotonya, sudah berbunga. Bagaimana ini Bang, supaya buahnya jadi? Gitu ya. Itu asiknya kalau kita sudah punya hubungan yang baik dengan pelanggan kita gitu. Nah, saya kasih resep. Kalau rontok buah itu penyebabnya ada tiga, Bang. Ya, saya jelasin. Unsur hara, ya, pupuk kandang, eh,
baru boronnya, unsur haranya, baru kaliumnya. Tulangnya tidak kuat gitu kira-kira ya. Unsur nasinya, kekuatan tulangnya itu menjadi kekuatan supaya tidak rontok gitu. Nah, saya kasih resep tadi. Bang, jangan main-main. Nanti kalau telat abang kasih, udah rontok, udah susah. Makanya saya kasih 3 jenis. Nah, dia belanja di toko saya. Nah, yang paling luar biasa yang saya rasakan itu biasanya kalau nanti mereka buah duriannya itu sudah berbuah, mereka akan telepon saya itu. Katanya apa? Bang, durian itu sudah berbuah. Ayo makan. Nah, kalau saya nggak datang gitu, Bapak Ibu ya, itu biasanya itu mereka titip itu. Mereka taruh antar ke toko, kata kasih sama bosmu. Nanti nggak dimakannya durian saya. Artinya apa? Saya mau katakan ada kepuasan. Ada kepuasan juga di saya ketika saya memberikan pelayanan yang terbaik bagi customer saya. Jadi kualitas layanan yang kita berikan itu harus dapat dirasakan oleh mereka, pelanggan kita. Jadi itu ya poin yang penting di sana. Pelayanan yang kita kasih itu, servis yang kita kasih itu mampu dirasakan oleh mereka. Jadi saya dapat semuanya, kedekatan dapat, sosialnya masuk, ya kan? Bisnisnya jalan, nah, kepuasan juga dapat. Nah, ini yang perlu kita terapkan eh, ketika kita itu me- me- menjalankan usaha kita. Makanya nanti kalau bisa banyak-banyak bertanya saja ini, ya. Banyak-banyak bertanya apa yang kita lakukan untuk. Nah, saya tanya dulu ini, eh, menurut Anda apa itu pelayanan atau kualitas pelayanan? Ayo, coba siapa yang bisa kasih pendapat? Saya Silakan, mau berpendapat, Pak. silakan. Menurut saya pelayanan itu adalah usaha yang kita lakukan, yang kita niatkan dalam hati apa aja yang termasuk, apa aja yang tindakan-tindakan yang termasuk yang didasari niat kita untuk memudahkan, untuk menjalankan bisnis atau urusan dengan pihak kedua dalam kasus ini pelanggan, itu sudah bisa disebut sebagai pelayanan, Pak. Oke, itu ya tindakan-tindakan ya. Jadi setiap tindakan apapun itu ya. Baik, Ya, Pak. baik. Oke, yang lain pelayanan ada? Izin Silakan, menjawab, Pak. silakan. Jadi pelayanan itu menurut saya adalah suatu usaha dari diri kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan atau harapan orang lain gitu, Pak. Oke, untuk memenuhi keinginan atau harapan yang lain ya. Baik, ada yang lain? Oke, berarti ini kelasnya 6 kelas ini cuma 2 orang yang berpendapat ya. Berarti Izin, Pak. ya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pelayanan itu adalah suatu upaya di mana kita berusaha mempermudah atau membuat simpel berbagai macam hal yang dilakukan oleh seseorang yang berhubungan dengan sesuatu yang bisa kita lakukan. Oke, mempermudah ya. Kata lain mempermudah. Ada yang lain? Sudah 3 orang yang kasih pendapat. Immanuel Huta Barat, silakan. Baik. Nah, dari 3 jawaban yang ada tadi yang sudah Anda sampaikan, ya, eh, benar. Tapi sini yang saya mau katakan bahwa dari 3 jawaban yang Anda buat tadi, bahwa pelayanan itu dinamis, ya. Pelayanan itu akan berubah seiring dengan waktu. Begitu. Jadi berbicara tentang pelayanan, kita tidak bisa menerapkan hanya satu konsep yang kita terapkan di sana. Karena kenapa seperti itu saya katakan? Yang saya hadapi
ya. Tidak semua atau dari beberapa customer yang saya hadapi itu tidak ada metode yang sama yang saya bisa terapkan di sana. Artinya apa? Cara pendekatannya, cara komunikasinya, cara kita mengunjungi. Ada customer saya yang dia tidak punya waktu untuk dikunjungi. Susah sekali ketemu dengan dia. Begitu. Ada pula yang customer saya kalau mau ketemu sama dia malam-malam. Ada yang customer saya itu kalau dia mau itu kalau dibawain minuman botol tuak sambil minum tuak baru nyambung sama dia cerita. Kalau nggak minum tuak tak nyambung dia sama dia cerita. Saya mau katakan bahwa begini, eh, kualitas pelayanan itu yang kita mau terapkan terhadap customer kita itu harus dinamis ya. Sering waktu kita kita yang mengikut mereka, paham ya? Maksud saya begitu. Kita yang mau mengerti mereka. Tidak bisa eh, mereka itu yang ngerti kita. Jangan. Saya punya pengalaman, ini kejadiannya sekitar setahun yang lalu ya. Jadi saya punya pengalaman itu, saya tiba-tiba didatangi dari pabrik PT Indofood, Salim Group, yaitu PT Java ataupun Kompit yang terkenal itu adalah pabrik besar di Sumatera. Gitu. Saya nggak tahu mereka dapat nomor saya dari mana, mereka dapat eh, tempat saya dari mana. Tiba-tiba yang datang itu manajernya, supervisornya, sama marketingnya. Nah, singkat cerita, saya tanya mereka, Bapak maunya apa? Gitu. Dia bilang dia mau cari partner untuk memasarkan pakan mereka. Gitu. Saya bilang, kenapa cari saya? Gitu. Nah, dia bilang, kita sudah tahu penjualan Bapak di Batam dari mitra-mitra kita sudah dengar Bapak, sehingga kita tertarik untuk kerjasama. Nah, apa syarat yang kalian ajukan? Dia minta satu armada dan gudang 2 ruko, gitu ya. Oke, saya sanggupin apa yang mereka minta, gitu ya. Saya sanggupin, saya sediain. Nah, lalu saya bawa dia semua pemain-pemain ikan terbesar di Batam, karena saya sudah kenal semua. Saya kunjungi semua. Nah, jadi ketika kita bicara di hotel nih ya, sambil makan di restoran, dia bilang begini, Pak, kita sudah serak sekali sama Bapak. Oke, kalau gitu kami balik ke Medan, 3 hari lagi mungkin kita eh, berhubungan lagi, Pak. Nah, itu ya bisnis ini kejamnya ya, saya mau katakan seperti itu. 3 hari kemudian saya dapat telepon. Apa katanya? Pak, mohon maaf, kata marketingnya. Kita sudah ajukan ke kantor, katanya tidak bisa sama Bapak. Loh, kenapa? Saya bilang. Dia bilang, ini yang tanganin customer terbesar kita atau agent terbesar kita di Medan, Pak. Namanya Bahagia. Saya tahu orangnya. Saya bilang, oh ya, saya tahu. Dia memang pemain terbesar di Sumatera Utara. Kalau tidak salah itu satu marga dengan saya bilang. Oh benar Pak, benar. Marga tarikan juga katanya. Oh iya, iya, baik. Tidak apa-apa Pak. Kalau memang begitu. Tapi kan ini Bapak yang minta untuk saya bergabung. Bukan saya yang minta bergabung dengan Bapak. Kok tiba-tiba Bapak yang eh, pula memutuskan tidak jadi bergabung? Mohon maaf kami Pak. Karena eh, pabrik manajemen bilang agen kita tersedia. Jadi kalau agen kita bersedia ekspansi ke Batam, kenapa dikasih sama orang lain? Loh, kalau begitu saya juga mundur, Pak. Saya bilang. Kita masih berbicara 3 hari yang lalu,
Bapak bilang peluk lagi saya, Bapak bilang sudah nyaman, sudah oke dengan saya, tapi tiba-tiba Bapak seperti ini. Mohon maaf ya Pak, begitu. Anda tahu, setahun si Bahagia datang ke ke Batam, temuin saya, dia bilang dia mau kasih ke saya. Saya ketawa. Bang, saya usaha banyak, kerjaan saya pun banyak. Jadi kalau abang kasih kerjaan, saya kayaknya kurang tertarik bang, karena saya bukan cari kerja sekarang. Levelnya, saya bikin kerja, saya bilang. Dia bilang, saya nggak paham Batam, katanya kan. Tapi saya eh, dengar omset di Batam tinggi. Jadi sehingga saya tertarik. Lah, saya bilang, kalau begitu, wah ini berabi nih. Saya maaf lah. Nah, singkat cerita, dia buka di apa ini yang lewat Daeng, kalau kita ke Batu Aja sebelah kanan, Laguna Park itu ya. Dia buka 2 ruko di sana, setahun berjalan, collab. Setahun berjalan collab. Sekarang saya dikejar-kejar lagi sama Java. Saya bilang, sampai kapanpun saya nggak mau bergabung sama kalian, saya bilang. Karena bagi saya, prinsip bisnis itu harus bisa dipercaya. Kalian tidak bisa saya percaya. Gitu ya. Karena bisnis itu harus ada rasa nyaman, begitu. Bukan semata-mata cari uang saja, tidak. Memang saya akuin mereka pabrik yang besar, tapi saya tidak suka kerjasama dengan gitu. Terus terang saya sekarang yang banyak pakai itu pabrik Sabas. Kalau Anda tahu Sabas, kalau otor- untuk yang buat harga ayam di Batam ini Sabas. Kalau Anda tahu kandangnya itu di Barelang, di Sembulang, sama di Sate, itu kandang paling besar. Jadi penentu harga ayam sekarang di Batam itu pabrik Sabas. Nah, saya banyak ini pakai pakainya sekarang. Nah, itu dia ya. Artinya, mohon maaf ini, saya bukan menceritakan sesuatu, tapi ini masih berkaitan dengan materi kita ya. Bagaimana eh, apa yang perlu kita lakukan untuk nah, sekarang saya teruskan dulu sekejap ya. Ini ya, eh, ada model service quality ya. Ini antara harapan dari kualitas pelayanan, pengalaman kualitas. Ini dia ya. Jadi kualitas adalah suatu layanan sebagaimana dirasakan oleh pelanggan adalah perbandingan antara harapan pelanggan dan pengalaman nyata. Maksudnya begini, ya. Maksudnya begini. Setiap pelanggan itu akan merasakan apa yang kita lakukan. Layanan, kualitas layanan yang kita lakukan itu akan dirasakan, ya, akan dirasakan oleh customer kita, gitu. Mereka akan bandingkan kita dengan kompetitor kita. Apa yang mereka rasakan? Karena kalau customer itu jago, Bapak Ibu ya, itu luar biasa. Kalau namanya persaingan itu, wow, jahat luar biasa ya. Kita dihantam di, wah, harga ini sekarang lagi pakan pokpan, lagi perang harga ini antar toko. Saya tahu modalnya berapa, saya tahu jualnya berapa, tak masuk di akal. Itu antar karena persaingan harga. Bayangkan harga pakan 400.000, untungnya cuma 6.000 perak satu karung. Saya tak layani, saya tak mau, saya tak ikut, gitu. Saya tak ikut dengan mereka. Apa yang saya lakukan? Saya cari pakan yang lain. Saya cari pelanggan yang lain, saya cari pelanggan saya. Saya tidak mau, saya tidak mau ikut berdarah-darah dengan mereka, gitu ya. Jadi ini penting. Bagaimana kualitas layanan itu agar bisa dirasakan oleh pelanggan kita, customer kita, gitu ya. Jadi eh, bagaimana komunikasi pasar, citra yang bisa kita bangun, ya, karena kepercayaan customer itu sangat penting, ya. Kebutuhan pelanggan. Pelanggan saya seluruh Batam. Saya antar sampai Sembulang, saya antar juga ke
Parelang, ke Marina, ke Batu Besar, Teluk Mata Ikan, di Botania, saya punya pelanggan seluruh Batam. Tiban, gitu ya. Jadi itu dia kepercayaan tadi. Justru saya sering kedapatan orang-orang yang saya tidak kenal, tapi orang datang, Bang, saya mau join, saya mau buka eh, ternak ayam, kapasitas 10.000, bisa support saya tidak. Kalau dikasihnya eh, sertifikat rukonya sama kita kan nggak apa-apa kan gitu ya kan. Yang penting pakan kita keluar. Orang kita tinggal ngambil pakan dari pabrik, sudah gampang lah gitu ya. Sekarang kalau ada yang mau join ternak, nanti catat nomor handphone saya ya. Nah, jadi berbicara tentang pengalaman dan kualitas layanan, ini juga penting ya, bagaimana image kita, teknis dan kualitas, serta fungsional kualitas. Nah, jadi berbicara tentang kualitas itu, kalau bahasa saya itu diferensiasi ya. Kita harus punya pembeda dari yang lain, gitu. Sama-sama toko pakan, tapi kita harus punya beda, ada pembeda. Sama-sama ayam penyet, tapi harus beda. Sama-sama eh, kita jual gorengan, tapi harus ada yang kita punya kelebihan, gitu ya. Jika kualitas yang dialami melebihi kualitas yang diharapkan, maka total kualitas yang dirasakan adalah total yang positif. Ini dia ya. Ada kelebihan kita, gitu kira-kira. Dan jika harapan tidak dipenuhi oleh kinerja atau pengalaman yang aktual, maka kualitas yang dirasakan rendah. Nah, jadi ini berbicara tentang kelebihan ya. Apa yang bisa kita eh, kasih bagi mereka. Kalau ayam penyet tadi mungkin kita bubuhkan kuah, atau kita buat crispy, ya, sehingga ada sesuatu yang lebih. Nah, apa saja ya yang bisa kita kasih? Yang pertama itu kualitas layanan yang baik dapat dibangun dengan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang tiga orang tadi sudah menjawab ini ya. Intinya yang bisa kita kasih itu adalah harapan pelanggan. Ini kayak gini dia makanya sebenarnya dia tadi. Nah, gitu nggak bisa di Ya, harapan pelanggan itu harus kita penuhin. Karena zaman sekarang itu orang nggak mau ribet, telepon antar pakan. Nah, rata-rata saya itu tidak ada yang bayar baru antar, Bu. Bapak Ibu tidak ada. Tapi telepon antar, baru bicarakan pembayaran. Kita antar saja dulu. Nah, dengan asumsi kalau eh, mereka jahat ya, tak bayar kemana kita minta, kemana kita carinya gitu kira-kira ya. Ini dia ya. Jadi perlu memahami ya, memahami. Lalu yang kedua, kualitas layanan yang optimal dapat membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Ya, ini sangat penting ya. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan pelayanan. Memang tidak bisa kita puaskan semua customer, tidak. Tapi setidaknya kita punya satu satu dua kelebihan lah. Sama kalau eh, kita suka sama seorang katakanlah cewek, cowok ya kan, atau nggak mungkin semua harapan kita ada sama dia. Tapi paling tidak setidak-tidaknya ada satu-satu hal yang kita suka dari dia lah. Apakah senyumnya, apakah eh, dia baik hati, apakah dia bisa tempat kita curhat. Kira-kira begitu ya. Agar nggak saya ini coba agar gampang kita pahami gitu ya. Walaupun bahasa saya ini bukan bahasa akademis ya. Bahasa saya ini bahasa Informasi yang jalanan lah. mantap, Pak. Terima kasih banyak. Bahasa jalanan lah ya. Tapi tak apa, yang penting Anda paham ya. Anda tangkap ya gitu ya. Karena saya memang kelamaan di lapangan. Jadi bahasanya pun ya bahasa padanya gitu ya. Nah itu dia yang penting ya. Ada satu-satu hal yang bisa kita berikan gitu. Nomor tiga, kualitas layanan yang dapat dipengaruhi oleh fitur atau unit produk bernilai tambah, dukungan pelanggan, harga dan kenyamanan. Ini ya.
saya kan cari produk terus ya. Artinya bagaimana? Begini. Kalau Aqua itu kan produk yang paling brandnya paling tinggi kan, paling terkenal gitu. Kalau kita jual Aqua itu sudah pasti untungnya tipis gitu. Tapi saya cari produk yang tidak kalah sama Aqua, tapi harganya jauh lebih murah dan untungnya lebih tinggi daripada harga Aqua. Ini dia. Sehingga perlu produk yang kita jual itu berkualitas. Makanya saya rata-rata kalau produk itu saya bilang sama pabrik itu saya tes sampai 3 kali. Artinya saya try, itu saya kalau Sabas dulu gabungnya begitu. Saya punya pelanggan terbesar, saya bilang saya ada produk baru, gimana kalau kita coba gitu ya, kita bandingkan. Jadi dia ada 3 kolam, saya coba pakan Jakarta, pakan Medan, 781 Pokpan yang paling terkenal, yang brandnya paling tinggi, lalu pakan Sabas. Nah, saya lihat dari segi harga jauh, Sabas lebih oke. Dan saya lihat kualitas tidak kalah, gitu. Lalu saya coba lagi ke customer yang di Batu Aji, saya coba dengan tingkat eh, jumlah yang lebih sedikit, ternyata hasilnya lebih memuaskan. Nah, jadi saya begini, saya tahu kelebihan pakan saya dan saya tahu kekurangannya. Nah, jadi saya itu berani garansi sama pakan yang manapun kalau kualitas airnya bagus, saya berani garansi itu. Pakan saya, pakan Sabas jauh lebih bagus. Tapi kalau sudah airnya air comberan atau airnya air hujan, aduh, pakan saya itu tidak ada apa-apanya, tak sanggup. Tak sanggup lawan Pokpan. Terus terang saya bilang. Makanya saya tahu barang yang saya jual itu saya tahu kualitas. Sehingga tahu saya itu. Kalau saya lihat kondisi kolamnya tidak bagus, saya nggak akan paksa dia pakai produk Sabas. Walaupun untung saya Sabas bisa 2 kali lipat dari untung Pokpan gitu ya. Jadi artinya ini juga unit produk. Produk itu juga sangat penting gitu. Lalu kualitas layanan yang dapat diukur adalah bukti fisik seperti sarana dan prasarana, komunikasi, fasilitas. Ini eh, kalau Lebaran itu bisa saya habis 100 case minuman kaleng. Kalau pelanggan-pelanggan besar itu saya kasih parcel itu. Parcel, karena kalau kasih minuman kaleng nggak mau mereka. Paling tidak parcel-parcel apalah. Parcel-parcel yang harga-harga 500 lah paling sedikit itu ya. Saya kasih sama pelanggan besar itu kalau yang sudah antar sekalian antar 1,5 ton lah. Sekalian antar 30 sak lah ya. Itu udah parcel itu. Tapi kalau yang beli-beli 10 sak, 20 sak itu masih saya kasih dua, 2 kaleng soya lah. Gitu ya. Artinya apa? Eh Semua ya. Layanan kualitas, komunikasi, eh, termasuk itu kalau jalan-jalan kebun, itu setiap mereka royong itu saya kasih ya. 300.000, 6 sak semen, ataupun kadang itu saya terjun ke sana gitu ya. Itu juga bagian dari promosi. Itu juga bagian bisa dibilang promosi tapi layanan juga gitu ya. Itu adalah promosi dan layanan. Nah, kadang kita ini juga kelompok tani itu kadang kita hadir, kita bawa nasi bungkus. Saya sering juga buat pelatihan, pelatihan untuk orang ngebun, belajar cabai, apa mereka mau. Mereka mau tanam semangka, oke kita kasih pelajaran, kita hadirkan insinyurnya datang dari pabrik, dari Medan. Nah, kadang kita kasih setiap akhir-akhir bulan, awal bulan, awal tahun kita kasih baju, baju-baju kaos gratis, ya. Nah, lalu yang kelima indikator kualitas layanan adalah reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Nah, jadi banyak faktor sebenarnya, ya. Tapi ini yang saya katakan tadi, pelayanan itu juga harus dinamis, tidak ada yang statis, tidak. Tapi bagaimana kita membuat itu? Nah, sering dengan jalannya waktu. Kalau dulu COVID, kita kan tidak bisa. Mengembangin saya pun susah. Saya COVID buka cabang loh.
orang lain collab, saya justru buka cabang. Nah, gitu ya. Jadi COVID ini berkah bagi saya karena banyak orang tidak bekerja. Rata-rata mereka buka usaha berternak gitu ya, pelihara ikan, pelihara ayam. Wah, saya omsetnya jadi saya apa gitu. Nah, apa indikator kualitas pelayanan ya? Ini. Jadi sebenarnya bisa kita ambil juga indikatornya, tapi yang terpenting goalnya kalau saya ya. Ini kalau di lapangan yang terpenting goalnya. Artinya bagaimana maksudnya goal? Saya suka sekali membina peternak kecil itu menjadi besar. Awalnya mereka pelihara 100 ekor, 200 ekor, 500 ekor, 1000 ekor. Nah, biasanya kalau seperti ini, pengalaman saya, mereka tidak akan pernah beralih dari kita. Kalau kita dampingi mereka dari kecil. Saya suka mengajari mereka. Saya datang ke kandang, saya ajari. Saya buat gimana kandangnya supaya bersih. Ini saya bina ini, ayam petelur. Ini di awal 300 ini. Ini umurnya sudah 1 bulan. Ini saya yang eh, mentor dia lah dari awal sampai ini sudah hampir 1 bulan setengah ayam petelur. Kita lihat nanti ya. Saya yakin ini jadi besar ini, gitu ya. Nah, kita bisa lihat indikatornya ya. Ini reliabilitas atau keandalan, kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya. Oke, Pak, sebentar mohon lagi ya. maaf Pak. Ini slide-nya tidak muncul ya Pak, masih belum jalan. Woi, maaf ya, maaf ya. Oke, bentar ya. Sudah kelihatan? Oke, sudah Pak. Belum? Sudah ya. Pak, Bapak Ibu ya, Bu Sinta juga ya. Mohon kalau ada apa diarahkan saya Pak ya, Bu ya. Maksudnya jangan nanti saya kira sudah benar ternyata. Saya lari dari jalur ya kan. Sekejap ya, saya selesaikan dulu ya. Nah, jadi ini daya tanggap kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat, responsif ini ya. Lalu ada jaminan, ini keterampilan dan kecepatan karyawan. Saya sekarang Bapak Ibu yang paling susah sekarang karyawan ya. Cari karyawan yang bisa dipercaya atau bisa saya ini. Sebenarnya saya sekarang sudah bisa buka cabang di mana saja. Karena tinggal sewa tempat, barang sudah ada. Tapi yang saya pusingkan itu satu orang yang bisa dipercaya, dua orang yang bisa diarahkan gitu. Kalau orang bodoh gampang ngajarnya Bu. Tapi kalau orang yang nggak jujur, aduh, ini jadi aneh di Indonesia ini. Oh, katanya banyak pengangguran, susah cari kerja. Tapi saya susah cari karyawan yang bisa dipercaya, gitu ya. Nah, lalu ada empati ya, empati kemampuan perusahaan untuk memberikan perhatian yang tulus pada para pelanggan dan memahami apa yang mereka butuhkan. Nah, lalu bukti fisik, ini dia. Ada kemampuan perusahaan menunjukkan keberadaannya kepada pihak eksternal, penampilan dan kemampuan. Ini kepercayaan publik ya. Jadi kalau kita punya toko itu ada kepercayaan seperti ini ya, gedung, karyawan, alat komunikasi, perlengkapan dan lain-lain. Itu juga perlu. Sehingga nanti kalau kita bilang toko kita besar, tapi dilihatnya kita mau bayar pun dia mau pakai mobil banking tak bisa, mau kiris tak bisa, ya kan? Ya kita harus tunjukkan juga kalau kita besar, kita juga sudah bisa eh, layak dipercaya begitu ya. Nah, jadi ada 3 pilar kualitas pelayanannya, produk, proses, lalu karyawan. Ini dia. Jadi produk harus bagus, itu dulu yang pertama. Kita tidak bisa memaksakan atau berbohong, karena kalau sifatnya itu produknya tidak bagus, itu pasti sebentar saja. Kita tidak bisa membodohi mereka selamanya, karena produk akan kualitas produk itu yang bercerita pada mereka, gitu ya. Lalu proses, ini sistem yang kita buat itu. Kalau kalian kebanyakan sih satu nota, Pak.
Ya, satu nota, kalau udah lama dia dua nota, kalau udah lama ada yang tiga nota, begitu ya. Ada pula yang lagi kesusahan. Saya ada satu customer ini di Batu Haji, 150 juta ini nota saya belum dibayar dia. Alasan dia ikatnya masih macet. Kita tidak bisa paksa untuk tagih saat sekarang, karena memang keadaan dia seperti itu. Tapi kalau kita sudah lama berhubungan sama dia, nah di situ nikmatnya. Kalau dia sudah ada uang dia akan bayar itu, gitu ya kira-kira. Lalu karyawan. Nah, karyawan ini juga saya, artinya saya terus sering terapkan pelayanan karyawan ini juga harus ada SOP lah. Saya tekankan sekali sama karyawan saya bahwa kita ini bisa makan dari karyawan gitu. Kalau kalian tak tak bisa layani karyawan, sebaiknya kalian tidak usah dipaksakan begitu. Tapi selama kita bisa kerjasama, kalian harus eh, ikuti saya dan karyawan itu adalah eh, sumber pemasukan kita begitu, sehingga kita harus jaga. Oke, ini dia ya. Nah, ini tadi saya buat diskusi, tapi saya tanya dulu lah kepada Pak Bu Sinta atau Pak Pandi ya. Kira-kira gimana Pak? Oke, saya rasa secara singkat sudah saya buat, karena tidak mungkin saya ceritakan semua. Kita dua sesi ya. Tapi mungkin tanya jawab lah, kita buka ruang diskusi dulu lah. Gimana kira-kira? Setuju, Pak. Ya, eh, atau saya ke diskusi atau kita tanya jawab dulu Pak. Pak moderatornya tadi gimana? Oke, ke sesi diskusi aja, Pak. Ah, gimana kira-kira Pak? Kita buat Pak. Pak Pak Naldi ya. Gimana Pak Naldi? Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas pemaparan materinya. Mungkin kita coba masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab, ya, Pak. Ya, sebaiknya sih begitu. Sesi diskusi aja. Oke, Ya, mungkin dari pemaparan Bapak sudah cukup ya, Pak. Mungkin lebih baiknya anak-anak ini dikasih diskusi aja, Pak. baik. Biar ilmunya lebih melekat ya, Pak. Ya, karena saya kan praktisi ya. Artinya Iya, Pak. Betul. saya kan bukan dosen. eh, Bisa dibilang saya sekarang praktisi. Jadi harapan saya kan supaya eh, ini teman-teman ini semua bisa dapat lah dari pelajaran kita malam ini, ada sesuatu lah yang bisa dapat. Anda boleh tanyakan saja tentang entrepreneur usaha karena eh, bisa dibilang dari awal sampai kan saya ini dari bawahan sampai ownernya saya semua yang ngerjain. Jadi mungkin kita bisa diskusi lebih luas pun boleh. Oke, baik. Tiga penanya pertanyaan dulu. Silakan. Tiga penanya pertama kami persilakan buat ada di mahasiswa yang mau bertanya silakan. Izin, Pak. Silakan. Saya mau bertanya eh, mengenai pelayanan pelanggan atau servis. Bagaimana cara kita memberikan pelayanan? Ini lingkupnya itu tentang instansi pemerintahan gitu, Pak. Nah, agar tidak dianggap gratifikasi, gitu, Pak. Terima kasih. Gratifikasi ya. Mas Tegar, siapa tadi? Mas ini ya. Prakoso ya. Tegar, Pak. Tegar ya, Tegar Prakoso ya. Maksudnya untuk pelayanan instansi pemerintah gitu ya. Oke. Ya, Pak. Langsung saya jawab aja Pak ya. Pak Naldi ya, boleh. Silakan, Pak. Oke. Saya punya punya ini ya, punya hubungan yang tidak baik, maaf sekali nih ya, maaf sekali. Dengan beberapa instansi pemerintah. Jadi begini, saya berbicara apa ya? Saya sekarang tolak. Karena dulu saya banyak kerjasama dengan Departemen Pertanian tingkat provinsi, Kepri. Mereka itu ambil puluhan ton pupuk ke saya. Bayangkan, itu janjinya paling lama 2 bulan sudah dibayar, 6 bulan belum dibayar.
Bayangkan berapa dana saya mati di sana. Yang paling ini saya bicara padanya ini. Itu ya yang saya tanda tangani itu. Notanya itu segini ada. Stempel sampai saya kasih sama mereka. Udah terserah Bapak lah mau bikin harga berapa. Mau bikin apa berapa. Terserah Bapak ini stempel ini nota. Saya gituin. Tapi saya bilang begini. Pak, saya ampun ya Pak. Saya nggak mau lagi kerjasama dengan Bapak. Bapak kalau mau ambil pupuk tempat lain aja Pak. Saya bilang. "Ah, ini saya maaf ya kalau jangan tersinggung ya. Karena kita kita beda ya. Saya kan usaha ya. Kalau modal saya terlampau lama ngendap, bayangkan. Padahal untung saya itu tidak banyak dari mereka. Karena mereka itu tawar lagi. Iya kan? Nah, jadi kalau dibilang, kalau untuk urusan gratifikasi, hukum, dan lain-lain, Mas, mohon maaf ya, saya sebenarnya nggak, ranahnya nggak ke situ. Saya hanya menjual, begitu ya. Saya hanya menjual. Nah, kalau hubungan yang lain-lain, tapi kalau perusahaan, banyak perusahaan-perusahaan kayak di Muka Kuning itu saya layani. Gitu ya. Tapi kalau untuk instansi pemerintah, saya sekarang sudah stop lah. Kalau dulu masih saya layanin, kan ada itu 3 provinsi, ada Kota Batam, mereka sering buat demplot-demplot itu ya, pelatihan-pelatihan untuk kelompok-kelompok tani kan. Kadang mereka ada program, biasanya itu kalau caleg-caleg yang banyak, caleg-caleg juga banyak. Kadang ada juga mereka itu yang bikin program-program kepertanian. Aduh, itu kalau Mas bilang itu untuk layanan, saya juga kurang paham ini jawabnya gimana. Tapi realitanya yang seperti itu. Tapi gimana supaya jangan gratifikasi? Wah, kita kan pebisnis. Saya kan pebisnis murni, bukannya tidak ada hubungan dengan itu. Saya tidak tidak akan ke sana, saya tidak akan mau begitu ya. Tapi kalau sekarang ya ada uang, ada barang gitu saja. Tapi kalau layanan yang saya kasih, mereka minta diantar kemana, saya penuhi. Mau diantar jam berapa? Oke. Baru kalau mereka butuh misalnya cara aplikasi, oke, gitu ya. Itu tetap saya beri layanan, gitu. Oke, Mas, kayaknya sudah. Oke, saya buka untuk tiga orang. Oke, Izin Pak, silakan. saya Pak. Baik, nama saya Muhammad Ridho Maulana Buang Manalu dari kelas LPI 3B pagi. Izin Pak Oke, mau bertanya. silakan. Tadi saya dengar dari awal sampai sekarang dalam dunia manajemen bisnis, entrepreneur atau juga pengusaha ya Pak. Mendengar cerita dari Bapak mulai sendiri dan bisa diawal dari nol sampai sekarang bisa dikatakan sukses seperti ini. Eh, Pasti kan Pak banyak kendala atau masalah dalam bisnis Bapak baik di dalam atau luar customer sampai sekarang yang belum bisa Bapak selesaikan. Nah, jadi ba- kendala apa yang belum bisa kendala apa dan bagaimana solusinya untuk memecahkan masalah, Pak, untuk memperbaiki pelayanan terhadap customer tersebut, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. ini atau langsung saja atau yang dua langsung saja Pak. Pak Naldi kira mana? Langsung aja Pak. Biar jangan lupa ya. Oke, boleh Pak. Langsung saja. Oke, Mas. Kalau masalah ya, itu saya rasa Iya, semua Pak. kita punya masalah lah. Iya, Pak. Masalah itu namanya hidup, pasti punya masalah. Tak ada yang tak punya masalah. Nah, jadi kalau dibilang apakah punya kendala, banyak Mas, banyak. Bahkan saya hari-hari itu yang saya hadapi, saya bangun pagi itu udah masalah. Saya bisa dibilang pengeluaran saya ya paling kecil itu 40 juta 1 bulan yang harus saya tutup, belum utang bank ya. Utang bank saya sekarang ada sekitar 700 juta itu yang harus saya bayar. Bayangkan bangun pagi itu otak saya di mana lagi hari ini? Kemana lagi hari ini? Apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, artinya begini, kalau hidup ini bukan masalah yang perlu dicari, tapi bagaimana kita menghadapi masalah. Saya memang tipikalnya orang yang
tidak pernah lari dari masalah. Apapun itu harus dihadapi, terlepas dari apapun hasilnya. Kalau tantangan yang paling berat ya, yang saya rasakan itu di persaingan harga sih. Karena seperti saya katakan. Nah, cuman saya siasati seperti itu. Saya ada dua kompetitor terbesar sekarang. Satu di SP, yang di belakang itu dia punya gudang satu PT. Itu bayangkan satu karung itu dia berani ambil bisa berani 5.000 rupiah. Berarti kalau 400 sak 20 ton ya satu kontainer 40 feet. Berarti 400 kali 5.000. Dia berani ngambil untung hanya 2 juta rupiah dalam satu kontainer. 20 ton ya. 20 ton satu kontainer. Nah, coba kalau ini hitung-hitungannya saya ikuti dia. Ini bukannya saya untung, buntung saya ini. Saya hitung 2 juta. Kontainer, risiko koyak, risiko pakan busuk, eh, belum lagi bensin, dan lain-lain. Makanya saya nggak lawan. Hebatnya dia itu nggak saya lawan dengan hebat saya, tapi saya cari kelemahan dia. Kelemahan dia apa? Dia duduk manis di toko, dia tidak pernah datang eh, ke customer. Jadi di kelemahan dia itu saya harus unggul, gitu. Saya kejar, saya dekati customer. Dia bilang di sana sekian, bener Pak, di sana sekian. Tapi kan mereka nggak mau tahu, harus cash kan Pak. Dia nggak akan mau hubungan sama Bapak. Kalau sama saya kan, ya namanya kita sama-sama pribumi Pak. Nah gitu kan, banyak trik lah yang bisa kita lakukan. Kalau kita nggak saling bantu gimana Pak gitu ya. Artinya apa? Kalau tantangan Mas banyak, pasti ada lah. Tantangan pasti banyak dan ada. Tapi kalau yang saya rasakan ya, bisa juga tips lah. Kemauan itu mengalahkan segalanya lah. Kemauan. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Saya eh, usaha itu pernah jualan terasi, saya pernah masukin mie sama kecap dari Siantar. Siapa orang Medan paham itu. Kecap Capana, saya masukin terasi dari Surabaya. Artinya apa? Semua butuh proses lah. Tidak ada yang instan. Ya walaupun saya bilang, tapi saya bisa dibilang ya 15 tahun saya ngajar, istri saya juga ngajar di Politeknik. Maaf ya, bukan sombong ini ya. Saya hitung-hitung 15 tahun kami berdua bekerja, 5 tahun saya usaha, jauh hasilnya itu eh, dari usaha. Saya mampu beli ruko 2 cash, harga 2 miliar. Itu ya. Saya mampu beli mobil cash. Saya bayangkan dulu kalau ngajar, maaf ya Bapak Ibu ya, bukannya saya apa ya, tapi ini memang realita loh. Ini memang saya bilang realitanya gitu. Jadi justru saya berpikir begini, kalau dari segi tantangan sudah pasti, gitu ya, sudah pasti. Artinya semua pasti ada tantangan lah. Tapi dari segi pelayanan tadi, begini juga, tidak semua juga customer itu bisa kita puaskan. Gitu ya. Itu udah pasti. Tidak semua customer bisa kita puaskan dengan cara kita. Ya, ada yang kita datang dicuekin, ada yang sampai diusir saya ada gitu. Jadi, tapi kan bukan berarti kita diam, gitu ya Mas. Jadi kalau dibilang eh, sampai sekarang ada saya rasa tantangan itu tidak akan pernah berhenti. Tapi bagaimana kita terus berusaha menyelesaikan bahkan menyelesaikan persoalan yang ada. Itu cukup Baik, Pak. Sangat cukup penjelasannya. Terima kasih. baik. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Saya Pak, bertanya Pak. Silakan. Silakan Mbaknya. Baik, luan aja Mbak.
Siapa dulu? Boleh siapa? Apa? Yuk. Boleh saya dulu, Pak. Oke, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cecilia Piana dari LPI 3C. Saya ingin bertanya, Pak, apakah kualitas sumber daya manusia di karyawan itu mempengaruhi profit perusahaan, Pak? Terima kasih. Sumber daya manusia itu sudah pasti ya berhubungan tegak lurus itu. Saya punya karyawan yang tidak tamat SD, saya punya karyawan yang tamat SMA, itu memang kualitasnya pun beda. Karena gini, saya sering pakai mahasiswa ya dari dulu. Sebelumnya juga ada juga, artinya karena begini, ada saudara lah, kamu kuliah kan, ketimbang kamu eh, bareng sama aku sekalian belajar usaha, itu pasti ngajarinya pasti lebih gampang gitu ya. Daya tangkapnya lebih cepat, ngajarnya lebih gampang. Kalau berbicara gaji ya, terus terang ini saya bilang, tidak dia minta pun gaji tinggi, kalau bagus kinerjanya saya kasih ya naik gaji itu gitu kira-kira. Tidak usah dia minta, Pak, gaji saya naik. Tapi kalau bagus kerjanya, saya naikkan, saya akan tambah itu, gitu. Jadi, kalau Anda katakan tadi sumber daya apakah berhubungan, ya saya pastikan ya sangat-sangat berhubungan. Karena lebih tinggi SDM-nya, pasti kualitas kerjanya juga pasti lebih baik. Termasuk layanan customer juga begitu. Sekarang juga yang pegang laci saya sarjana juga, gitu ya. Artinya bisa dibilang lebih bisa diarahkan lah ketimbang yang SDM-nya. Saya rasa itu ya, itu ilmu pastilah. Kayaknya itu sudah pasti berhubungan. Kalau enggak ngapain dikuliahkan semua kalian kuliah? Kalau sama aja yang enggak kuliah dengan kuliah kan, itu kan udah pasti harus gitu ya, berbanding lurus. Oke, baik. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Livat Madani Baro dari LPI 3A Pagi. Pertanyaan saya, jika kita melakukan kesalahan terhadap pelanggan, mungkin itu kesalahan mengenai produk atau layanan kita, bagaimana cara kita mengembalikan kepercayaan pelanggan terhadap produk atau layanan kita, Pak? Nah, pengalaman saya, eh, kalau kesalahan itu akibat kita, ini agak susah gitu. Tapi kalau ketidakpuasan mereka karena faktor X, katakanlah tawaran harga yang lebih rendah dari kompetitor, itu biasanya akan kembali lagi dengan kita. Begitu, ya. Mereka itu kan sementara di sana itu. Karena begini, stakeholder kita, customer kita itu pasti membanding-bandingkan. Seperti materi kita tadi. Mereka itu pasti membanding-bandingkan kita dengan yang lain-lain. Katakanlah pesaing-pesaing kita. Mereka akan kembali ke kita ketika mereka tidak dapatkan apa di sana yang dia dapatkan di kita. Begitu, ya. Jadi kalau dibilang eh, umumnya saya dari 2018 ya, dari 2018 bisa dibilang pelanggan besar saya sampai sekarang belum ada yang lari. Tapi tetap ada yang lari, tapi pelanggan-pelanggan tidak besar gitu. Dan perlu diingat, saya tidak pernah memaksakan customer yang tidak bisa saya pegang tidak. Karena saya tahu dari segi prinsip kita tidak ketemu, dari segi gayanya kita tidak suka, dari cara kedisiplinan juga dia tidak pernah disiplin. Saya tidak pernah memaksakan karena sakit kepala. Sebentar begini, sebentar begitu. Nanti dia lompat-lompat itu dari toko ke toko yang lain. Nah, nanti sampai di kita di laga-laga kita kan. Di sana harga diantar lagi bang. Nota pun 2 nota bisa. Abang baru 1 nota aja udah cerewet kali katanya kan. Oh, masa iya kan gitu. Jangan pula kita bilang sana aja kau belanja. Oh, kalau kayak gitu nggak jadi sama kita dia. Tapi, oh masa iya kita bilang kan. Setahu saya kayak gitu loh bang. Nah, itu banyak lah bisa dibilang ya. Jadi kalau yang Anda katakan tadi eh, hanya dari kita itu agak susah kembalinya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Cuman ya kita pasti lebih intens lagi, kita lebih sering lagi kunjungan, cari ini. Tapi kalau
faktor X yang menyebabkan itu biasanya jauh lebih gampang. Saya biasanya pendekatan sih, saya pendekatan emosional kalau sama customer saya. Saya kalau saya sudah tahu dia pindah ke lain hati, saya datang itu bisa 3 kali tanpa tanpa pernah oh, ucapkan produk. Saya datang, ngobrol, ngopi, cerita, cerita. Pokoknya ngalor ngidul, nggak saya tak saya sebutkan itu produk saya. Datang yang kedua, cerita lagi. Saya kalau di rumah customer itu bisa setengah hari ngobrolnya, ngopinya gitu ya. Baru yang ketiga pun terus cerita. Ah, nanti dia sendiri yang nyerah itu. Kok kesini terus, Bu? Ini Mas mau apa? Baru kita cerita lah ambil pakan berapa, kenapa nggak ngambil pakan lagi, gitu kan? Saya kan tiru apa gaya Jokowi makan-makan dulu gitu kira-kira. Ya. Oke baik, saya kira itu ya. Atau gimana kira-kira jawaban saya? Cukup, Pak. Makasih, Pak. Oke baik ya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Priscila. Saya berasal dari LPI kelas 3C pagi. Jadi, saya ingin bertanya, bagaimana cara Bapak melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan yang Bapak berikan? Maaf, maksud saya kayak terhadap kualitas pelayanan perusahaan Bapak yang Bapak berikan kepada customer, atau metode apa yang Bapak gunakan untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan Bapak gitu. Ya, seperti saya katakan ya, konsumen ini pun kalau kita turutin terus, dikasih hati minta jantung, gitu ya. Rata-rata seperti itu. Makanya sampai ada yang 1 nota, 2 nota, 3 nota. Kalau kita kasih terus ini, bisa sampai nota. Saya kalau nota pakan itu sekali antar bisa sampai 25 juta 1 nota. Gitu ya. Bayangkan kalau dia ambil 50 sak kali 500 ribu, kan udah 25 juta itu kan. Artinya apa? Eh, evaluasi memang kalau kita bikin barometernya agak susah. Tapi saya lihat goalnya saja. Artinya apa? Kalau dia masih ngambil pakan sama kita, berarti saya bisa dikatakan berhasil. Karena goalnya kan itu. Ya goalnya kan mereka jadi pelanggan kita. Nah, jadi evaluasi apa yang bisa kita lakukan ya saya lihat goalnya. Nah, di samping itu ya kita kan ada waktunya Lebaran. Biasanya Lebaran saya datang semua ke rumah mereka itu silaturahmi. Dan biasanya customer kalau tidak suka sama kita dia akan cerita itu. Walaupun tidak secara langsung, apakah melalui istrinya, ataukah sama anaknya, ataukah sama anggotanya, karyawan dia. Dia cerita itu. Pasti dia cerita apa yang dia tidak suka sama kita. Gitu ya. Nah, jadi eh, tapi sekali lagi saya eh, katakan tadi ya, tidak ada layanan yang sempurna lah yang bisa kita kasihkan. Karena begini, kadang dianya tadi bertengkar sama istrinya tadi malam, datang kita. Begitu. Oh, ini bisa kita jadi sasaran. Nah, ini pengalaman ini, ya. Ini tidak bahasa akademis ini. Ini bahasa praktisi ini. Itulah pengalaman yang bisa kita temukan di lapangan gitu. Jadi seakan-akan kita yang salah. Apapun yang kita ucapkan salah di mata dia itu. Padahal tadi malam bertengkar dia sama istrinya. Nah, jadi tapi yang saya lakukan itulah ya pendekatan secara emosional lah dengan semua customer saya. Jadi kalau evaluasi sejauh ini sih saya melihat eh, goalnya. Karena sehebat apapun kita berteori, kalau dia tak ngambil, eh, tak beli sama kita, saya rasa itu zong gitu ya. Tak ada ininya, tak ada nilai keberhasilannya. Tapi ya walaupun kita sekali-sekali datang, karena goalnya ya dia jadi pelanggan kita begitu. Kalau sejauh ini sih saya terapkan. Tapi ada begini, itu biasanya yang pukulan-pukulan besar, seperti Angi, ini yang peternak besar paling besar di Sembulang ya. Itu bisa dibilang saya sampai 10 kali visit baru dia mau ngambil pakan.
Artinya tantangannya dia lah jauh, jauh lebih sulit. Pendekatan kita juga jauh lebih sulit. Karena apalagi yang orang-orang Chinese ini ya, dia nggak percaya sama saya, sama kita. Oh, mana tokomu? Mana kau belanja? Pabrik apa kau masukkan? Gitu. Karena mereka nggak nyangka kok gitu ya. Dilihatnya saya berkumis, dilihatnya pula penampilan pas-pasan. Saya kan tampang saya bukan ada tampang orang kaya kan, tampang tampang tukang parkirnya. Jadi nggak yakin dia gitu kira-kira ya. Ini kok nawarin pakan sampai tawarin main kontainer, emang gitu-gitu ya kira-kira ya. Jadi kalau evaluasi yang Anda tanyakan, ya saya berbicara goalnya lah, gitu. Saya bicara goalnya lah. Itu yang saya lihat itu dan itu yang saya terapkan. Oke, baik, cukup bisa diterima. Sangat bisa diterima, Pak. Terima kasih. Baik. Oke, masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, jangan terlalu dipaksakan. Oke, Pak, Pak izin Nardi. bertanya. Oh, silakan. Saya Juan Willy dari kelas LPIB Malam. Oke, Saya ingin Juan dulu ya, Juan ya. Oke, Juan. Juan Willy, ya Pak. Seperti Ya. yang Bapak ceritakan dan jelaskan, Bapak mensupport mendukung pengusaha-pengusaha pemula apabila pengusaha ini terjadi dalam kendala pengembangan, dalam kata lain seperti faktor kebangkrutan, Pak. Apakah Bapak tetap ikut mensupport atau Bapak mundur dari itu, Pak? Oh, begini ya. Kalau untuk yang usaha pemula itu saya biasa tidak akan pernah kasih utang langsung, Mas. Saya bersedia itu jadi mentor mereka dari segi teknis. Tapi kalau untuk pendanaan, saya nggak akan mau kalau mereka pemula. Kalau memang kalau di resiko pun saya nggak ajarin dia, mending saya aja yang ternak kan gitu. Jadi kalau Anda bilang dari segi resiko kebangkrutan, Mas Juan ya, eh, kalau untuk yang pemula itu justru jangan salah loh, yang pemula-pemula ini yang mereka pasti nggak, yang saya alami ya pengalaman saya itu kalau yang nggak dibayar orang nota saya itu biasanya pemain besar Mas. Kalau pemain kecil belum pernah gitu. Yang sudah ada puyuhnya 10.000, ada ayamnya 10.000 ekor, yang udah belanjanya sampai itu yang rata-rata apa? Karena kalau mereka bangkrut, mereka kan nggak bisa bayar lagi. Kita juga tak bisa paksa. Bisnis seperti itu. Kita bisnis ini kita udah harus tarik apa dia secara keseluruhan. Yang penting kan saya berani kasih pun segitu kan karena selama saya hitung-hitung pendapatan saya dari dia udah lebih dari itu. Kenapa saya harus takut? 150 juta pun utangnya sama saya kalau saya udah dapat 300 juta dari dia. Kenapa saya harus takut? Gitu. Jadi jangan salah. Kenapa eh, perusahaan-perusahaan besar berani? Karena memang seperti itu. Kita sudah 7 tahun mitra dengan dia. Saya hitung-hitung pendapatan saya itu sudah banyak dari dia. Apa salahnya saya kasih dia nota sampai 150 juta? Gitu ya. Jadi ya bisnis ini tetap pakai ini Mas. Jangan, jangan pakai perasaan. Jadi pakai perasaan saja tak bisa. Usaha ini nggak bisa dengan perasaan. Kalau kalau perasaan, kalau saya kata ya yayasan sosial. Karena kita harus berbicara profit. Jadi saya itu bersedia jadi mentor supaya dia berhasil. Tapi kan ada timbal baliknya. Dia akan continue pakai pakan saya. Nah, memang berhubungan bisnis itu tidak harus ada timbal balik. Simbiosis mutualisme. Dia dapat, kita dapat. Begitu. Tapi kan tidak ada yang dirugikan. Nah, kita mentori dia. Bagaimana eh, cara beternak dari awal. Gitu ya. Dia juga kan justru saya itu membimbing mereka itu tidak tidak langsung besar. Kalau dia pun pernah itu ada satu istrinya petugas partai itu di Tanjung Piayu. Oh, istrinya orang hebat. Dia langsung ternak ayam.
Dia langsung 1.500 ekor. Saya bilang, Mas, jangan 1.500 ekor. Saya bilang, kalau memang mau belajar 300 sampai 500 maksimal lah, saya bilang. Saya, pelihara ayam ini bisa sakit jantung loh Mas, saya bilang. Dia bilang begini, kalau pelihara 1.500 untungnya berapa Mas? Karena dia mungkin merasa punya uang kan. Iya, tapi nanti kalau Masnya gagal, nanti Mas nggak akan lanjutkan lagi usahanya. Kalau langsung besar. Dan potensi gagalnya itu kalau besar langsung pasti lebih tinggi daripada kecil. Ngeyel. Tapi terakhir benar, benar. Dia langsung collab, bangkrut. Hasilnya saya juga kan gigit jari kan, gitu. Karena dia bangkrut, dia tidak lagi usaha, ya bisa dibilang kan mata pencarian saya pun hilang gitu. Jadi kalau potensi bangkrut itu biasanya bukan untuk di pemula ya, tapi sudah di pelanggan-pelanggan. Dan kalau dia bangkrut dalam bisnis, saya juga di pabrik itu, saya juga kan punya utangnya. Saya belanja kalau ke Medan, kalau beli obat itu, 200 juta, 300 juta saya belanja, saya dikasih juga gitu ya. Artinya timbal balik juga nya. Saya justru porsinya lebih besar. Tapi kalau kita bangkrut, saya pernah dilarikan orang uang saya 1 kontainer. Saya belanja ke Medan, dilarikan dia. Nah, saya dengar tokonya bangkrut. Padahal toko terbesar di Medan itu ya. Eh, saya tanya di sana, nggak bisnis biasa seperti itu gitu. Itu Mas, kalau masalah bangkrut ya. Jadi eh, bisnis ini penuh resiko gitu ya. Jangan katakan tidak ada resiko. Dan tidak ada yang tidak beresiko, semua ada resiko gitu. Baik, mana Pak Naldi waktu kita Pak? Oke, cukup Pak. Saya rasa cukup untuk pertanyaannya. Baik, Oh ya, terima kasih banyak Pak Eliezer atas penjelasan yang sangat mendalam dan bermanfaat mengenai passive service quality model. Nah, sudah banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi. Mungkin dari yang saya ya, tangkap itu, dari penjelasan itu adalah yang pertama itu pelayanan itu dinamis ya Pak. ya sangat dinamis Pelayanan Pak. itu sangat dinamis dan yang kunci dari pelayanan itu salah satunya adalah bagaimana membangun kepercayaan. Karena Baik, membangun kepercayaan itu sangat penting. Mungkin dari pengalaman Bapak tadi yang telah menjelaskan bagaimana dikecewakan ya Pak, begitu dari salah satu pemain besar yang ada. Jadi mungkin ini dari materi-materi yang mungkin bisa diterima oleh mahasiswa, teman-teman semua di sini. Mungkin ada tambahan dari Pak Fandi atau Ibu Sinta atau Ibu Anjala. Pak Fandi ada tambahan? Bu Sinta, apakah ada Oh, tambahan? ya ampun. Maaf, ini HP lagi ketinggalan. Maaf, Pak. Selamat malam, Pak. Tadi menyimak Pak Eliezer. malam Bu Sinta, selamat malam Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, sudah hadir nih gabungan, Pak, kelasnya. eh Terima kasih, Pak. Cukup, Pak, dari saya. Mungkin dari Ibu Anjala. Pak Fandi, ada tambahan? Pak? Oke, Pak. Sepertinya mungkin Pak Fandi lagi ada ngajar juga ya, Pak. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Eliezer
yang telah memaparkan materi yang luar biasa, serta kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi. Terima kasih juga kepada tim teaching, yaitu Bapak Fandi, Bu Sinta, dan Ibu Ancala atas dukungan dan kehadirannya malam ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat dalam pengembangan ilmu kita, khususnya dalam memahami persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Ya, Terima terima kasih, kasih. Eliezer. Terima kasih. Maaf kalau ada hal-hal yang tidak Pak berkenan ya Fandi, dari Pak. tutur bahasa saya. Minta Iya, maaf. Aja Pak Eliezer. Ya, Mantap terima kasih semua ya. banget. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak ilmunya Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bukan banyak, gitu, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.